Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-nya One Piecepedia. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai Q&A seputar One Piece yang ada di TikTok. Ini sepertinya udah part kelima ya. Kalau salah mohon dikoreksi aja. Jadi ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari konten-konten kita yang ada di TikTok gitu kan. Dan kemudian dijadikan aku rangkum, jadikan konten untuk di YouTube gitu ya. Dan bagi kalian yang mungkin belum follow akun TikTok kita, silahkan di follow dulu, linknya ada di deskripsi. Dan bagi kawan-kawan yang mau support channel gaming kita, silahkan linknya juga ada di deskripsi gitu ya. Jadi langsung aja teman-teman, kita ngebahas Q&A seputar One Piece yang ada di TikTok One Piecepedia itu ya part 5 ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad Yasir 0571. Bang, kalau karakter One Piece di borgol batu laut, hakinya masih bisa digunakan atau enggak? Oke, jadi sebenarnya kalau ada karakter di dalam dunia One Piece itu di borgol batu laut, mereka bisa menggunakan hakinya kecuali Devil Fruit User. Ya, jadi kalau Devil Fruit User di borgol batu laut itu hakinya nggak bisa keluar, atau paling setidaknya itu yang ditunjukkan oleh Luffy waktu di Udon. Luffy pernah dipenjara di Udon. Dan di situ dia diborgol dengan batu laut dan dia nggak bisa menggunakan hakinya. Dia bisa menggunakan haki setelah borgol batu laut dilepas ya. Sistemnya seperti apa belum ada dijelaskan, tapi kemungkinan besar karena batu laut itu menekan mental ataupun menekan kekuatan kehendak dari pemilik kekuatan buah iblis. Meskipun fisiknya kuat tapi mentalnya gitu loh, mentalnya yang ditekan oleh kekuatan batu laut tersebut ya. Tapi kalau misalnya bukan Devil Fruit User, bukan pemilik kekuatan buah iblis, nggak ngaruh ya, mau di borgol batu laut atau borgol batu biasa, sepertinya mereka akan tetap bisa menggunakan haki. Kemudian pertanyaan dari Felix WNT. Bang, kenapa Garp nggak mau naik pangkat ke Admiral atau bahkan Fleet Admiral? Oke, jadi memang Garp itu terlihat di dalam serial One Piece itu beberapa kali menolak kenaikan pangkat ya, kenaikan pangkat. Jadi pangkatnya kan Vice Admiral tuh. Jadi kalau dia menolak kenaikan pangkat, kemungkinan besar ya antara Admiral atau bahkan dia bisa naik menjadi Fleet Admiral. Nah, lantas kenapa dia menolak untuk naik pangkat? Itu pernah diucapkan di Sengoku bahwa kalau misalnya Garp itu naik pangkat, dengan kata lain anggaplah paling minimal Admiral, dia akan jadi langsung menjadi di bawah kekuasaan para Tenryubito. Dan Garp tidak menyukai hal tersebut, makanya dia berkali-kali menolak karena menurutnya dengan cara menjadi Vice Admiral saja itu dia sudah bebas untuk melakukan untuk istilahnya tuh mengaplikasikan keadilan menurut yang dia percayai atau dia yakini. Ya, kalau misalnya dia naik sampai ke tahap Admiral, itu maka dia akan langsung di bawah kekuasaan Tenryubito. Ya kan, seperti yang kita tahu bahwa Tenryubito itu kalau lagi ngamuk itu langsung manggilnya Admiral, Pak ya. Jadi seperti itu mungkin sebabnya kenapa sih Garp memilih untuk berkali-kali menolak naik pangkat. Oke, kemudian pertanyaan dari Nah Potter ya. Bahas krokodil habis Marineford, Bang. Oke, jadi habis Marineford sebelum time skip itu memang krokodil pernah diperlihatkan waktu dia membaca koran mengenai Luffy yang kembali ke Marineford untuk melakukan pemakaman laut terhadap mendiang kakaknya Ace ya kan, yang dimana dia menunjukkan simbol 3D2Y. Nah, kemudian setelah time skip sendiri krokodil pernah diperlihatkan 2 kali, yaitu ketika bounty-nya Luffy naik jadi 500 juta berry setelah mengalahkan Doflamingo, juga waktu pemberitaan dari Big News Morgan bahwa Emperor kelima sudah muncul ya. Kalau yang kedua itu kalau nggak salah dia muncul dalam bentuk siluet, itu paling tidak di versi komiknya. Kemudian ini pertanyaan dari Drax ya. Ada nggak sih yang makan buah iblis lebih dari satu? Oke, jadi sampai sejauh ini di dalam cerita belum ada satupun karakter yang di dalam cerita terlihat memakan 2 buah iblis yang berbeda dalam satu kesempatan ya. Tapi ada karakter di dunia One Piece itu yang memiliki 2 kekuatan buah iblis ya kan, yaitu Kurohige. Nah, Kurohige ini sendiri memiliki kekuatan 2 buah iblis itu masih diperdebatkan. Ada yang berpendapat bahwa dia itu memakan buah iblisnya Shirohige gitu kan. Jadi otomatis sistemnya dia menjadi secara teknis dia memakan 2 buah iblis gitu ya kan. Itu sebabnya dia memiliki 2 kekuatan buah iblis. Tapi ada lagi satu pendapat yang lain, itu bahwa si Teach ini menggunakan kekuatan asli dari Yami Yami no Mi, dimana kekuatan sejati dari Yami Yami no Mi itu adalah untuk mengambil kekuatan buah iblis yang lain dan menjadikannya miliknya ketika usernya meninggal. Yang manapun di antara 2 itu sampai sejauh ini masih diperdebatkan, belum terbukti secara fakta di dalam cerita. Kemudian pertanyaan dari Eta Chuan ya. Bang, mau nanya, kalau Kaido makan Kibidangonya Tama, Kaido bisa jadi nurut nggak sama Utama? Jawabannya adalah enggak ya.
Dango yang diciptakan dari kekuatan buah iblisnya Tama, yaitu Kibi Kibi no Mi, itu hanya berlaku untuk hewan. Dan kalaupun Devil Fruit user hanya berlaku untuk Smile user, karena Smile user itu nggak dijelasin sih di dalam cerita, tapi kemungkinan besar karena Smile user itu mengandung ekstrak hewan gitu loh, beda dengan Zoan otentik. Dan sebenarnya di dalam adegan juga, kalau di adegan di komik, nggak tahu di animenya udah bakal muncul setelah aku ngebikin video ini atau belum. Tapi yang jelas Usopp pernah berkata bahwa dia tidak bisa mengubah si Pejuan itu menjadi pengikutnya gara-gara Dango Tama tidak mempan terhadap non-Smile user. Jadi itu. Jadi kalau Kaido dikasih Dangonya Tama sebenarnya nggak ngefek juga gitu loh, karena si Kaido itu adalah Zoan otentik, bukan Smile user, dan hitungannya dia bukan binatang. Kemudian pertanyaan dari Tortoise ya, mau nanya katanya, memastikan, soalnya udah lupa. Apakah blueprint Franky itu Pluton atau kekuatan penyeimbang Pluton? Oke, jadi blueprint yang dipegang oleh Franky yang kemudian dihancurkan di Enies Lobby, yang dia dapatkan dari iceberg yang diwariskan oleh Tom, itu adalah blueprint dari Pluton, yaitu adalah rancangan ataupun desain dari salah satu ancient weapon, yaitu Pluton. Di mana ya? Jadi skemanya tuh kayak gini. Pluton itu dulu pernah dibuat. Nah, rancangannya adalah blueprint yang kemudian kelak akan dihancurkan oleh Franky tersebut. Nah, jadi menggunakan desain tersebut dibuatlah Pluton. Plutonnya sudah jadi, desainnya masih ada. Pluton kemudian tersembunyi di Alabasta. Nah, sementara blueprint tersebut masih ada. Jadi nggak salah juga kalau ada yang bilang kekuatan penyeimbang Pluton, karena kalau misalnya suatu saat kekuatan Pluton yang terkubur di Alabasta itu dibangkitkan dan dipakai oleh orang yang mungkin dengan niat jahat. Nah, paling enggak blueprint yang pernah dibakar oleh Franky itu bisa digunakan untuk kekuatan penyeimbang untuk melawan Pluton yang kelak mungkin akan dibangkitkan ini. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dimas Satrio. Kalau Kong itu jabatannya di angkatan laut lebih tinggi nggak sih dari Fleet Admiral? Oke, jadi sebenarnya Kong itu adalah Panglima Angkatan Bersenjata Pemerintah Dunia atau Commander-in-Chief World Government, di mana Kong ini bukan dari Marine tapi dia struktur organisasi pemerintahan dunia. Kalau Angkatan Laut itu pangkat tertingginya adalah Fleet Admiral yang sekarang dijabat oleh Sakazuki ataupun yang kita kenal mungkin dengan nama Akainu. Nah, kalau untuk Kong itu beda lagi strukturnya gitu loh. Strukturnya Kong itu adalah struktur world government. Jadi world government itu, nah barulah si Kong itu ada di atas angkatan laut di dunia One Piece. Kalau kita membahas Marine, maka pangkat yang tertinggi itu adalah Sakazuki. Tapi kalau kita membahas struktur world government, nah maka di atas Marine itu ada yang namanya Commander in Chief, ada yang namanya Tenryubito, ada yang namanya Gorosei. Nah, untuk Kong sendiri kalau di struktur world government itu lebih tinggi karena dia yang mengepalai semua angkatan bersenjata di dunia One Piece. Oke teman-teman ya, jadi segitu aja dulu ya untuk pembahasan Q&A seputar One Piece yang ada di TikTok. Ini part 5 kali ya. Pokoknya kalau ternyata aku nulis part 6, mohon maaf ya, aku lupa juga gitu ya kan. Terima kasih atas kawan-kawan pertanyaan-pertanyaannya yang menarik, yang bisa untuk brainstorming juga, yang bisa juga kita bikin untuk nanti konten di TikTok gitu juga kan. Nah, sekali lagi bagi kawan-kawanku yang mungkin belum follow akun TikTok kita, silahkan di follow dulu, linknya di deskripsi. Dan bagi kawan-kawan nih yang ya mau ngedukung channel YouTube gaming kita, linknya juga ada di deskripsi, silahkan mampir ya, karena kita live game hampir tiap hari. Dukungan kalian itu berarti banget gitu ya kan bagi perkembangan channel kita. Jadi segitu aja teman-teman, see you on the next video, dadah.